Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mutu guru yang ada di SMP Progresif Bumi Sholawat. Dalam indikator mutu guru terdapat 4 poin indikator dari nomor 19 sampai nomor 22. Yang pertama pada poin 19 dijelaskan bahwa aspek yang ditelaah indikatornya berupa penyusunan RPP yang memfasilitasi siswa aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Di SMP Progresif Bumi Sholawat, guru-guru kami sudah melaksanakan perannya dengan sangat baik. Tidak hanya berperan sebagai seorang pengajar yang menyampaikan informasi atau konsep kepada siswanya, namun juga sudah berperan sebagai seorang pendidik dan juga fasilitator yang memfasilitasi siswa kita untuk mampu meraih suatu keterampilan yang nantinya dapat dimanfaatkan di kehidupannya di masyarakat kelak. Di sini terlihat bahwa RPP yang telah dikembangkan oleh guru-guru kami telah bersifat bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa dan telah disesuaikan dengan minat siswanya. Ada beberapa RPP yang kami tampilkan. Di sini saya kasih contoh untuk RPP yang ada di IPA, dimana kalau kita lihat RPP di IPA ini sudah sangat beragam sekali, sudah bervariasi. Ada yang menggunakan teknik kooperatif, problem solving, project, media dan sumber yang digunakan juga bervariasi, tidak hanya monoton pada buku dan LK yang digunakan oleh siswa. Selain itu, dalam percobaan IPA juga diajarkan sebuah keterampilan untuk menemukan konsepnya sendiri. Kemudian ada keterampilan praktis serta kognitif untuk penawaran ilmiahnya. Di sini di SMP Progresif Bumi Sholawat dalam pembelajaran juga berkembang memanfaatkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya sebagai sumber informasi siswa, namun juga sebagai media dalam kegiatan pembelajaran. Saya buatkan satu persatu. Yang pertama ini contoh pada RPP IPA kooperatif. Jadi di materi kelas 1 semester ganjil pada materi klasifikasi makhluk hidup, di sini diajarkan sebuah pengetahuan mengenai klasifikasi 5 kingdom. Siswa kita diajak untuk mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamatinya. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini siswa memperoleh pemahaman tentang klasifikasi tidak hanya dari pemberitahuan informasi dari guru saja, tapi melalui kegiatan pengamatan dan klasifikasi secara berkelompok. Metode yang digunakan adalah metode kooperatif, diskusi dan tanya jawab. Dalam kegiatan ini kita berharap bahwa melalui teknik kooperatif, siswa kita mampu untuk saling bekerja sama, saling menghargai pendapat temannya, memberikan sumbangsi dalam pendapat, serta mampu untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial. Karena mengingat bahwa manusia memang makhluk sosial yang tidak lepas dari manusia yang lain. Di sini kalau kita lihat pada inti kegiatan, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok nanti akan mengamati sebuah gambar-gambar. Gambar-gambarnya saya tunjukkan di bagian akhir. Kalau kita lihat gambar-gambar ini telah mencakup ciri-ciri yang menunjukkan klasifikasi itu sendiri. Jadi nanti ketika di awal pembelajaran, siswa kita akan diajarkan untuk memahami bahwasanya makhluk hidup itu punya berbagai perbedaan. Dari gambar-gambar nanti mereka akan menentukan sendiri ciri-cirinya, mana yang termasuk ke dalam kingdom Monera, mana yang tergolong dalam Protista, mana yang tergolong dalam fungi, mana yang tergolong plantae dan animalia. Kemudian di kegiatan inti mereka mencari tahu konsepnya sendiri dengan menggunakan gambar-gambar kartu yang telah disebarkan ke setiap kelompok masing-masing. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pada sebuah PPT yang ditampilkan di depan, ada kata hidden treasure. Temukan satu harta karunmu di suatu tempat di dalam kelasmu dan temukan anggota 5-6 teman sesama jenis harta karunmu. Jadi hidden treasure ini merupakan suatu inovasi dari kita untuk memahamkan siswa dengan metode yang menyenangkan, joyful learning. Rescue your worksheet and later each group must come to the front of class for presentation your result. Jadi dalam mengerjakannya
Nanti setiap kelompok akan mengisi sebuah tabel seperti ini, menentukan ciri khusus dari setiap kingdom serta contoh-contoh hewan. Jadi anak-anak menentukan sendiri pemahaman mereka dari konsep yang mereka bangun dengan menggabung-gabungkan, menentukan ciri dari pengamatan gambar-gambar hewan-hewan serta cirinya melalui kartu-kartu yang telah dibagikan tadi. Di akhir, nanti karena memang sifatnya ini adalah pencarian konsep sendiri, tidak lepas dari bimbingan kami, di akhir ada pembahasan atau diskusi bersama, kemudian ada kegiatan presentasi. Di sini kooperatif yang kami gunakan adalah kooperatif tipe STAD, Student Team Achievement Division. Jadi dalam STAD ini kita menerapkan adanya achievement, jadi pemberian apresiasi atau sebuah penghargaan kepada kelompok siswa yang memang sudah melakukan kegiatannya dengan sangat baik. Dalam kegiatan pembelajaran ini kita menambahkan Quran Verse atau Quotes of Quran for the Day, yang dimana hal ini sebagai salah satu upaya kami untuk membiasakan siswa kita untuk selalu mengingat bahwa apa yang kita pelajari tidak lepas dari kekuasaan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di pembelajaran IPA kami mencoba untuk melatihkan siswa kita untuk memahamkan tentang literasi sains. Bagaimana caranya? Kami memiliki artikel-artikel ilmiah, di mana artikel-artikel ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak kami, siswa-siswa kami, untuk mampu memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Di sini salah satu contoh adalah literasi sains mengenai artikel fenomena kayu yang mengalami pelapukan. Jadi dari anak-anak membaca, ada keterampilan untuk membacanya, memahami fenomena ilmiahnya, kemudian anak menjawab untuk memahami fenomena tersebut melalui beberapa pertanyaan. Ini untuk kooperatifnya. Kemudian selain kooperatif, di pembelajaran IPA juga digunakan berbagai metode yang lainnya. Yang kedua, di sini saya contohkan adalah mengenai percobaan. Di percobaan, siswa kita belajar untuk mencoba, untuk menemukan ilmu, konsep melalui percobaan yang mereka kerjakan sendiri. Percobaan ini salah satu contohnya ada di kelas 9. Sebenarnya banyak sekali percobaan di bidang IPA. Di kelas 7 ada, kelas 8 ada, kelas 9 ada. Tapi di kesempatan kali ini saya hanya tampilkan salah satu saja. Di kelas 9, semester 2, semester genap, pada materi tanah dan fungsi peranan tanah, di sini dilakukan sebuah percobaan mengenai porositas tanah. Dalam pembelajaran ini, kami ingin mengajarkan anak-anak kami untuk tahu bagaimana tekstur tanah, bagaimana porositas tanah dari 3 jenis tanah, yaitu tanah liat, tanah lempung, dan tanah berpasir. Harapannya, nanti ketika anak-anak ini masuk ke kehidupan masyarakat, anak-anak mau mengembangkan agrikultur, anak-anak mengetahui tanah mana yang baik digunakan untuk media tanaman, untuk pertumbuhan tanamannya yang akan ditanam. Nah, tujuan pembelajaran kami kali ini yaitu untuk mengidentifikasi struktur komponen tanah, mengidentifikasi sifat fisik tanah dari ketiga tanah yang berbeda tadi, kemudian melakukan percobaan porositas tanah, di mana nanti hasilnya siswa kita akan diajarkan untuk membuat laporan percobaan yang sistematis dan bersifat ilmiah. Metodenya adalah metode inquiry, diskusi, tanya jawab, dan percobaan. Pada kegiatan persepsi di awal, kita membiasakan untuk ada Quotes of the Day dan Al-Quran of the Day. Jadi anak-anak berkaitan dengan ayat Al-Quran dikaitkan dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Kemudian di sini ditampilkan sebuah motivasi, di mana ditampilkan gambar komposisi-komposisi tanah yang berbeda. Ada yang pori-porinya besar, ada yang pori-porinya kecil. Kemudian anak-anak dibimbing untuk membedakan kira-kira bagaimana ya kalau tanah-tanah tadi digunakan untuk tanaman, kalau airnya masuk bisa atau tidak, dan sebagainya. Di sini ada artikel di mana yang sudah saya sebutkan tadi sebagai sarana untuk melatihkan literasi sains pada siswa kami. Artikel yang digunakan kali ini yaitu pengaruh pemberian bahan organik pada tanah terhadap kemampuan mengikat air. Artikelnya bersifat ilmiah dari hasil percobaan.
Jadi anak-anak mampu menganalisis literasi sains tidak hanya dari artikel berita, namun juga melalui artikel yang merupakan hasil percobaan, artikel ilmiah. Dari artikel tadi, kemudian anak-anak dibimbing untuk membaca buku paketnya, berkelompok, kemudian dibagikan LK percobaan, kemudian dilakukan percobaan itu sendiri. Kalau kita lihat pada LK percobaannya, saya tunjukkan LK percobaannya di bagian akhir. Di dalam LK percobaan sudah dilakukan sebuah pembimbingan. Jadi nanti anak-anak tinggal mengikuti saja cara kerja yang sudah terpandu dalam LK praktikumnya. Jadi di sini ada beberapa botol, di mana botolnya sudah ditata sedemikian rupa. Ada yang tanah liat, tanah lempung, tanah berpasir. Kemudian ketika sudah ditata seperti gambar di sini, kemudian air dituangkan. Dari sini nanti anak-anak akan mengetahui mana yang porositasnya lebih cepat, mana tanah yang menyerap air dengan lebih baik, mana yang menyimpan air, mana yang sekiranya tidak mampu menyimpan air. Jadi nanti di akhir kegiatan diskusi, anak-anak mampu untuk membuat sebuah gambaran, oh tanah yang ini itu mampu digunakan untuk tanaman, tanah yang ini kurang baik, dan seterusnya. Dari sini pemahaman anak-anak dibangun. Ketika anak-anak dibangun pemahamannya, insya Allah pemahaman mereka akan lebih jauh diingat daripada hanya kita sampaikan saja. Metode yang lain juga masih banyak. Ada seperti TIK sebagai sumber informasi, TIK sebagai media. Jadi anak-anak kita tidak tertinggal oleh zaman yang sekarang semakin maju.